Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Aisyah dengan NPM 11122221010, program studi S1 Akuntansi, Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, adapun tujuan dan peran BPR ini yang pertama, memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani di bank besar. Yang kedua, mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM. Yang ketiga, mendorong pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Dan yang keempat, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dengan menyediakan pembiayaan mikro yang legal dan terjangkau. Nah, adapun ciri-ciri dari bank perkreditan rakyat ini, yang pertama, tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer, ATM, atau kartu kredit. Kedua, tidak melakukan kegiatan valuta asing atau jual beli mata uang asing. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan perbankan luar negeri. Yang keempat, fokus pada wilayah operasional terbatas seperti kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, yang kelima, bisa beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau BPRS. Lalu yang terakhir, skala pelayanannya lebih kecil dengan hubungan yang dekat antara nasabah dengan personal. Adapun lapangan usaha dari bank perkreditan rakyat ini. Nah, lapangan usaha bank perkreditan rakyat ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, ini dikelompokkan menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, yang ketiga menempatkan dana antar bank, dan yang keempat memberikan jasa keuangan terbatas. Nah, teman-teman, ada pula lapangan usaha dari bank perkreditan rakyat. Nah, yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Nah, sama seperti bank umum, BPR juga menghimpun dana dari masyarakat, tetapi lebih sederhana. Nah, bentuk penghimpunan dana ini yang pertama yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai ketentuan. Nah, adapun jika tabungan untuk BPRS ini bisa dikenakan bunga lebih kecil atau sistemnya bagi hasil. Terus yang kedua itu ada deposito berjangka, di mana simpanan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1-3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan, dan biasanya bunganya lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu lapangan usaha dari BPR, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, setelah dihimpun dana, kemudian dana ini disalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit mikro untuk kebutuhan produktif atau konsumtif berskala kecil. Lalu ada jenis-jenis kredit usaha. Yang pertama yaitu ada kredit mikro, di mana ini untuk pedagang kecil atau pengrajin atau pelaku usaha rumah tangga. Nah, yang kedua itu ada kredit pertanian, di mana ini ketika petani membutuhkan modal untuk membeli bibit, pupuk, atau peralatan tani. Lalu yang ketiga itu ada kredit skala konsumtif skala kecil, di mana ini untuk keperluan pribadi, misalnya untuk biaya sekolah atau biaya perbaikan rumah atau membeli kendaraan. Lalu yang keempat itu ada pembiayaan syariah atau BPRS. Nah, biasanya menggunakan sistem mudoroba bagi hasil atau murobaha jual beli. Nah, adapun lapangan usaha dari BPR yang ketiga yaitu menempatkan dana antar bank. Nah, teman-teman, dana yang dari DPR ini juga sebagian disimpan di bank lain, terutama di bank umum, karena untuk sebagai investasi atau menjaga likuiditas. Nah, lalu lapangan usaha dari BPR ini yang keempat yaitu memberikan jasa keuangan terbatas.
dengan melayani beberapa layanan, yaitu yang pertama pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, air, telepon. Nah, ini melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Lalu adanya juga layanan bagi pelajar atau pendidikan. Lalu yang terakhir adanya bantuan sosial dari pemerintah seperti BLT atau BPUM. Nah, adapun peran PPR dalam perekonomian nasional, yaitu yang pertama mengentaskan kemiskinan melalui kredit mikro, yang kedua memberdayakan UMKM, yang ketiga mendorong pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Nah, adapun tantangan bagi BPR ini yaitu adanya persaingan dengan fintech dan bank digital, lalu literasi keuangan masyarakatnya masih rendah, terus risiko kredit macet lebih tinggi, dan perlu adanya inovasi tanpa melanggar batas regulasi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari BPR adalah lembaga perbankan yang berperan besar dalam membantu masyarakat kecil melalui tabungan, deposito berjangka, dan kredit usaha. Walaupun kegiatannya terbatas dibanding bank umum, tetapi BPR telah menjadi jembatan keuangan bagi daerah dan UMKM. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai BPR yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam